Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana belajar bisnis dari kegagalan orang lain. Ya, memang kita ini untuk belajar sesuatu tidak harus atau tidak hanya pada orang yang sukses, tetapi bisa jadi kita belajar ya dari kegagalan orang lain. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa kalimat bijak yang mungkin ini bisa untuk menambah wawasan atau mungkin untuk inspirasi kita. Yang pertama, hujan gerimis bisa membatalkan niat baik. Tetapi seringkali hujan deras tidak mampu menghentikan niat jahat. Jadi artinya bahwa motivasi jahat atau berbuat jahat itu seringkali lebih besar ya daripada motivasi untuk berbuat sesuatu yang baik ya. Tadi hujan gerimis sedikit saja sudah bisa membatalkan niat baik kita. Tapi seringkali hujan deras itu tidak mampu menghentikan niat jahat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kemauan lebih besar daripada kemampuan, maka hidup kita akan sering kecewa dan stres. Jadi kalau kemauan kita itu lebih besar daripada kemampuan, artinya bahwa apa yang kita mau itu sering kali tidak tercapai. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, yang ada itu hidup kita sering kecewa dan juga stres. Kemudian yang ketiga, niat baik dan perbuatan baik seringkali dirusak oleh nafsu serakah karena ada kesempatan. Nah, ini perlu kita renungkan bahwa kita seringkali melakukan kegiatan yang baik atau mulai dari awal niat kita baik melakukan sesuatu yang baik. Tetapi di tengah perjalanan karena kita ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, seringkali kita ini tergoda ya dengan nafsu serakah kita sehingga kita berbuat sesuatu yang tidak baik ya karena pertama adanya kesempatan, yang kedua muncul nafsu serakah kita. Kemudian seseorang dikatakan berjiwa besar jika dia mampu tersenyum dan bersyukur saat gagal dalam bersaing dan sedikitpun tidak menyimpan rasa dendam pada pemenangnya. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita renungkan gitu, ya. Terutama pada kita orang-orang yang bersaing ya atau mengikuti kontestasi gitu. Kalau gagal ya itu harusnya kita tetap berjiwa besar, bisa tersenyum dan bisa bersyukur karena tidak jadi itulah yang terbaik gitu ya. Kita tidak perlu menanam dendam ya, menyimpan dendam ya, bahkan kalau meluapkan rasa dendam itu justru malah nanti merugikan kita ya. Jadi kita harus memiliki jiwa besar, terutama calon-calon pemimpin itu harus sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan egonya ya supaya kalau gagal itu tetap ya tersenyum dan bersyukur. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang baik menyadari betul bahwa perbuatannya akan bicara lebih keras daripada perkataannya. Ini maksudnya bahwa seorang pemimpin yang baik, yang bijak itu menyadari bahwa action itu sangat penting atau bicaranya lebih keras daripada sekedar apa yang dikatakan. Ya, jadi actionnya, kemudian sikap perilakunya, kemudian kegiatan-kegiatannya itu yang akan berbicara lebih keras
daripada apa yang diucapkan. Ya. Berikutnya, seharusnya kita tidak hanya cerdas di dalam mengkritik orang lain, ya, tetapi harus juga lihai di dalam memberikan solusi. Ya, jadi kita ini seharusnya, atau kita, kebanyakan dari kita ini hanya pintar mengkritik orang gitu ya, tetapi tidak bisa memberikan alternatif solusinya. Seharusnya kalau kita ini cerdas di dalam mengkritik, kita juga pinter atau lihai di dalam mencari alternatif solusinya gitu. Yang perlu disampaikan juga gitu. Jangan hanya kalau orang Jawa itu maidu tok ya, tetapi kita harus ada solusi, ada jalan keluarnya bagaimana. Itu yang terbaik. Dan tentu kalau kita mengkritik ya, memberikan saran ya, bahkan memprotes ya, ini harus dengan cara yang santun gitu ya. Baik, yang terakhir ini, penyakit lupa yang ini bisa menyerang siapa saja, yaitu lupa bercermin diri. Ya. Jadi lupa bercermin diri karena terlalu sibuk berprasangka buruk pada orang lain gitu ya. Jadi penyakit lupa ya, lupa bercermin diri. Jadi kita sibuk dengan menilai orang lain, ya, berprasangka buruk terhadap orang lain, kita lupa untuk bercermin diri, untuk melihat diri sendiri atau untuk mawas diri. Baik, itu kata-kata bijak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke materi pokok. Ya, jadi materi pokok kita belajar bisnis dari kegagalan orang lain. Ya, belajar itu bisa dari hal yang positif, tetapi juga bisa dari hal yang negatif. Ya, karena sama-sama belajar dan ini sama-sama bisa diambil manfaatnya. Tentu kalau yang positif ditiru, kalau yang negatif tentu itu yang harus kita tinggalkan. Ya. Belajar yang efektif dan efisien adalah belajar dari pengalaman orang lain. Ya, betul. Karena apa? Karena kalau kita ini belajar dari diri sendiri, itu selain waktunya lama, biasanya juga membutuhkan biaya yang cukup. Karena pada saat kita harus belajar tentang kegagalan, kemudian kita gagal, itu biayanya mahal. Jadi lebih baik kita belajar itu dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu seperti apa? Ya kita bisa menyerap ya, kemudian menganalisa sebenarnya mana yang bisa ditiru dan mana yang harus ditinggalkan. Ya, jadi kita saat ini untuk bisa belajar itu kesempatannya banyak sekali, ya, terutama belajar dari orang lain. Dari orang lain itu bisa lewat buku, bisa lewat internet, bisa ya macam-macam media sosial. Sekarang sudah tersedia banyak ya sarana-sarana atau media-media untuk kita bisa belajar dari orang lain atau pengalaman dari orang lain. Justru sekarang itu justru tidak kita cari ya, kita sudah diberi banyak ya, terutama kalau kita di WA ya, di grup-grup WA itu kita banyak ya sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang lain ya. Ya, mengapa harus belajar dari kegagalan? Kita apa ya? Ada pertanyaan, mengapa harus belajar dari kegagalan? Ya, yang pertama, kegagalan itu sangat mahal nilainya, ya, karena orang gagal itu pasti mengeluarkan atau kehilangan apa ya, modal, harta dan lain sebagainya karena dia gagal ya. Jadi usahanya dan lain sebagainya itu bisa bangkrut. Nah, itu kan mahal nilainya gitu ya. Jadi untuk belajar dari kegagalan kalau kita harus mengalami sendiri itu mahal harganya gitu. Kemudian agar tidak terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita belajar dari kegagalan orang lain, supaya kegagalan itu tidak terjadi pada diri kita karena kita sudah bisa menganalisa, sudah bisa belajar dari mereka. Sebetulnya kegagalan mereka itu karena inilah. Sehingga kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi pada diri kita. Ya.
Kemudian yang ketiga bahwa kita ada kesempatan berpikir solusinya. Jadi kalau kita belajar dari kegagalan orang lain, kan kita sekaligus mencari penyebabnya, terus seharusnya kita ada solusinya gitu. Nah, pada saat atau suatu saat itu kita akan mengalami seperti itu, nah kita sudah berpikir tentang solusinya gitu. Jadi tidak perlu harus berlama-lama kita mengalami satu kegagalan itu. Jadi bisa, bahkan jangan sampai kegagalan itu menimpa diri kita karena kita sudah belajar ya dari kegagalan orang lain. Kemudian jika terpaksa terjadi, lebih mudah evaluasinya dan lebih mudah mencari solusinya tadi. Kemudian tentu kalau kita belajar dari kegagalan orang lain, sudah solusinya sudah kita pikirkan. Jadi intinya bahwa kalau kita mau belajar dari kegagalan orang lain, kita yang pertama jangan sampai kegagalan itu terjadi pada diri kita. Kemudian kalau ya terpaksa ya terjadi, maka kita sudah menyiapkan analisanya, menyiapkan tahu penyebabnya, dan juga kita bisa tahu solusinya seperti apa. Ini kira-kira mengapa harus belajar dari kegagalan orang lain. Dalam bisnis, kegagalan sangat mungkin terjadi. Kalau kita hanya belajar dari kesuksesan saja, ya kemudian gagal, kita bisa frustasi dan putus asa. Ya, artinya kalau kita ini hanya selalu belajar dari kesuksesan orang, jadi kita ini hanya berharap sukses, 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 tidak pernah belajar bahwa di dalam bisnis itu juga bisa terjadi kegagalan. Nah, kalau kita hanya belajar dari kesuksesan orang, begitu kita gagal, kita ini bisa frustasi, bisa putus asa gitu. Ya. Berikut ini beberapa contoh ya kegagalan orang lain dalam berbisnis yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah produk tidak laku dijual. Ini kenapa? Ya, jadi kita mempunyai bisnis, sudah memproduksi suatu barang, tetapi ternyata tidak laku dijual. Itu penyebabnya biasanya yang pertama itu analisa pasar yang tidak akurat, ya. Kemudian kualitas produk yang rendah, kemudian harganya itu terlalu tinggi ya dibanding dengan pesaingnya. Kemudian strategi pemasaran yang kurang tepat ya. Kemudian persaingan yang sangat ketat ya karena ternyata kita masuk di bisnis yang persaingannya sudah ketat ya. Kemudian produk sudah ketinggalan zaman. Jadi mutu, kualitas, macam produk itu sudah ketinggalan zaman sehingga orang sudah tidak berminat lagi atau tidak musim produk-produk seperti yang kita produksi ya sehingga produk kita tidak laku terjual. Itu kegagalan yang pertama. Yang kedua, buka restoran besar 3 bulan tutup. Nah, ini banyak sekali terjadi gitu ya. Jadi buka besar restoran kemudian begitu 3 bulan gitu terus tutup. Nah, ini apa? Kira-kira penyebabnya ya pada saat bulan-bulan pertama itu rame, bulan ketiga mulai sepi, dan setelah bulan ketiga bisa saja kita tutup, nggak ada pembelinya, sepi. Kenapa? Karena terlalu kita ini bernafsu. Jadi bernafsu itu belum pengalaman, belum ini sudah membuat restoran yang besar karena melihat orang lain kok sukses. Padahal kita belum memiliki ilmu. Kemudian kualitas makanan tidak sesuai dengan harga. Ya, seringkali kita karena bernafsu, kepingin punya untung banyak, makanannya ternyata dibikin mahal. Ya. Kemudian rasa itu tidak sesuai, jadi kualitas makanan tidak sesuai dengan harga. Kemudian belum begitu pengalaman di bidang kuliner, ya. Jadi dalam mengelola kuliner, bagaimana promosinya, bagaimana mengatasi di intern sendiri, bagaimana mempertahankan kualitas dan lain sebagainya, itu belum pengalaman. Tetapi sudah keburu membuka restoran yang besar. Kemudian pembeli sekedar ingin mencoba, ya setelah itu sudah tidak kembali. Atau kalau orang Jawa bilang kapok. Ya karena pertama kecewa itu bisa dari harga, rasa, pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian manajemennya yang amburadul ya karena baru pertama ya mungkin ini belum menguasai dan mereka terlalu bernafsu, tidak mau meng-hire atau menyewa konsultan dan lain sebagainya. Kemudian
banyak karyawan dari buangan restoran lain. Nah, biasanya kalau kita mendirikan restoran baru, kan kita ini memasang iklan untuk cari tenaga. Lah, biasanya yang melamar itu kebanyakan adalah karyawan buangan dari restoran lain yang itu kualitasnya nggak bagus ya. Tetapi karena dia berpenampilan seolah-olah seperti orang yang sudah pengalaman, karena memang pengalaman betul, cuma dia karakternya tidak baik gitu. Nah, itu bisa saja nanti akan menjadi kendala ya di kemudian hari, manakala itu sudah beroperasi, terus kemudian mereka tidak bekerja dengan baik, maka pelayanan restoran itu tidak baik, akhirnya 3 bulan tutup. Itu pengalaman membuka restoran. Kemudian kerjasama bisnis, modal investasi melayang ya. Jadi kita ini hati-hati kalau kerjasama bisnis dengan orang lain gitu ya. Nah, kenapa kok bisa gagal? Ya karena terlalu percaya kepada mitra bisnis. Jadi kita ini mungkin kita terlalu berpikir positif tentang orang lain gitu ya. Ya, tetapi di dalam bisnis itu mesti harus ada tingkat kehati-hatian, ya tingkat ketelitian yang tinggi sehingga jangan sampai kita terlalu percaya begitu saja kepada orang lain gitu. Kemudian tidak tahu latar belakang dan kondisi mitra ini, apalagi ini harus diteliti. Kalau kita mau bekerja sama dengan orang itu kita harus tahu latar belakangnya, kemudian kondisi orangnya itu seperti apa. Mungkin dalam tanda kutip dia ini punya harta atau tidak. Nanti kalau ada apa-apa bisa enggak modal itu kembali dengan hartanya itu gitu ya. Kemudian tidak terlibat langsung dalam proses bisnis ini yang seringkali terjadi. Kita ini ikut investasi tapi kita tidak terlibat langsung, kemudian hanya percaya. Nah, ini seringkali kita dikibulin atau dibohongin gitu ya. Kemudian izin kegiatan bisnis yang belum lengkap ini hati-hati. Jadi kalau kita ini berbisnis kemudian harus ada izin dan lain sebagainya, sebaiknya izin itu harus dilengkapi, dicari atau dimintakan supaya apa? Supaya kalau bisnis itu jalan, itu kita sudah legal gitu. Karena kalau kita ini bekerja di posisi ilegal, tidak resmi atau tidak mengikuti prosedur, biasanya pesaing kita ini nanti yang akan melaporkan gitu. Ya, karena pesaing kita ini selalu mengintai kita gitu. Apa yang kira-kira bisa dilaporkan atau untuk menjatuhkan bisnis yang baru ini. Gitu. Ya, terus kemudian mitra itu sengaja menipu, cuma kita tidak tahu gitu. Nah, ini bahaya, oleh karena itu kita harus hati-hati gitu. Kemudian mitra tidak sanggup mengembalikan modalnya karena ternyata mereka tidak mempunyai harta yang kira-kira bisa untuk mengganti kalau terjadi apa-apa gitu ya. Jadi ini penyebab yang terakhir adalah mitra masuk bui, modal tetap tidak kembali. Jadi kalau sudah mitra itu tidak beres, kemudian bisnis itu macet, ya, kemudian modal kita sudah kadung masuk, ya, ternyata si mitra tidak bisa mengembalikan, itu kan akhirnya mitra itu kita masukkan bui, kita tuntut, tetapi uang tetap tidak bisa kembali karena mereka tidak bisa mengembalikan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kalau menurut hemat saya, ya mungkin bisa saja diambil seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kalau kita ini berurusan dengan hukum ini harus hati-hati. Bisa-bisa nanti dibalik ya. Artinya dibalik itu justru kita yang melapor itu menjadi terlapor gitu ya. Dibalik-balik lah masalahnya itu gitu. Ini hati-hati gitu aja. Saya pesan gitu karena mohon maaf saya ngalami seperti ini. Jadi terutama yang ini ya kerjasama bisnis modal investasi melayang itu makanya saya bisa menyampaikan. Dan yang paling ini kan begini, kenapa tadi saya katakan belajar kegagalan itu dari orang lain itu penting atau mahal gitu ya. Karena belum tentu orang yang gagal itu mau cerita. Gitu. Ya, kalau kita ini belajar, banyak orang yang sukses itu yang mau memberikan ilmunya. Gitu. Kenapa dia sukses itu begini-begini.
Kalau orang sukses itu gampang gitu ya, mencari alasan suksesnya itu gampang. Jadi banyak orang percaya gitu. Tetapi begitu kita gagal, nah ini yang sulit kita. Pertama kita ini malu gitu ya. Terus kemudian tidak ada kemampuan dan kemudian kita kadang-kadang tidak mau berterus terang gitu ya, Bang. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi belajar kegagalan dari orang lain itu sangat mahal gitu. Kemudian 10 tahun oke, 2 tahun kemudian gugur. Nah ini kita ini memiliki bisnis yang tadinya lancar gitu ya, kita tenang-tenang gitu, tetapi 2 tahun kemudian kukut ini. Kenapa? Karena lengah. Kita berada di zona nyaman, ya, tetapi tidak melakukan satu persiapan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan. Sehingga begitu ada perubahan, bisa kukut. Ya, saya ini ada saran gitu ya. Memang kita ini hidup ini yang dicari kan zona nyaman. Tetapi maksud saya zona nyaman ini jangan kita berdiam diri gitu ya. Jadi kita harus memang berada di zona nyaman karena memang hidup itu yang dicari adalah bagaimana kita hidup bahagia, enak begitu ya. Tetapi jangan kemudian begitu kita hidup dalam kondisi enak terus kita diem gitu. Nah itu yang keliru. Jadi kalau saya sebetulnya setuju bahwa kita ini yang kita cari zona nyaman. Jadi kita mau berusaha sesuatu itu kan yang kita cari zona nyaman. Kalau sudah berada di zona nyaman, kita harus berusaha supaya apa? Supaya kalau terjadi perubahan, zona nyaman ini masih bisa kita nikmati atau kondisinya masih tetap di dalam kondisi zona nyaman. Jadi jangan sampai lengah. Kemudian tidak mengantisipasi perubahan ya, biasanya orang seperti itu. Kalau sudah enak-enak maka tidak mengantisipasi perubahan. Banyak beberapa contoh itu terutama perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan multinasional ya bukan multinasional jadi internasional juga ya, yang itu ternyata juga begitu, tadinya bagus booming lau-lau karena tidak mengantisipasi perubahan akhirnya ya kukut gitu. Kemudian tidak bisa memprediksi ke depan. Jadi kita ini harus bisa dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Kita ini harus memprediksi ke depan kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi seperti apa. Lah itu sudah kita siapkan sejak sekarang harusnya. Bangga dengan manajemen yang ada, ya. Jadi seolah-olah bahwa manajemen yang dilakukan ini sudah baik, sudah sempurna, padahal zaman ini berubah, ya begitu ada perubahan kemajuan teknologi informasi, ya kemajuan teknologi, maka manajemen yang kita lakukan sebetulnya sudah usang, ya sudah ketinggalan zaman gitu. Kemudian tidak segera menyadari situasi. Nah, ini juga yang paling banyak karena kita tidak menyadari bahwa situasinya ini sudah berubah gitu ya. Harusnya kita sebelum ada perubahan yang signifikan kita harus segera melakukan satu langkah ya antisipasi gitu. Kemudian terlambat mengambil action ya, kita kalau sudah terlambat menyadari situasi ya tentu terlambat untuk mengambil action gitu. Ya. Baik, kemudian setelah bapaknya meninggal usahanya terus menurun. Nah, ini satu pengalaman dan ini banyak terjadi ya. Setelah bapaknya yang tadi memegang tampuk pimpinan bisnis itu meninggal, maka usahanya ini terus menurun karena ditangani oleh anaknya. Ya, jadi anaknya ini ternyata tidak siap. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama, bapaknya itu kurang powerful terhadap anaknya di dalam mendidik bisnis ini. Harusnya begitu kita ini memiliki calon pengganti kita, harusnya kita powerful di dalam mendidik atau mencetak atau menyiapkan supaya nanti anak kita gitu itu jauh lebih baik daripada kita gitu. Jangan sampai justru kualitasnya rendah gitu ya. Seperti ini anaknya sampai tidak mau belajar ya. Kemudian anaknya tidak bisa mengelola dengan baik. Ini kan kemampuannya kurang disiapkan oleh bapaknya termasuk juga anaknya terlalu santai sehingga dengan adanya perubahan ini tadinya masih normal ya dipegang bapaknya semua pelanggan sudah oke dan kualitas mungkin bisa dijaga tetapi begitu
bapaknya meninggal, anaknya tidak siap gitu ya. Jadi tidak bisa mengelola dengan baik. Kualitas produknya juga tidak dijaga gitu ya. Jadi turun gitu rasanya atau ini kalau itu barang-barang gitu ya, berarti kualitasnya juga turun sehingga banyak orang-orang yang kecewa gitu. Anaknya memang kurang care ya ini. Ini kalau biasanya begitu. Jadi anak-anak ini kalau umpamanya saja bapaknya sudah berhasil, dia tidak mau berjuang sekeras pada waktu bapaknya itu berjuang gitu. Ya sehingga seringkali ya yang namanya perusahaan atau bisnis ini setelah bapaknya meninggal ya usahanya menurun bahkan sampai tutup gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah maunya berbisnis ya, tetapi malah masuk bui. Kenapa ini? Ya, yang pertama karena bisnisnya memang ilegal. Jadi bukan bisnis yang legal gitu. Jadi jelas gitu. Kalau bisnis seperti ini kan tinggal menunggu waktu gitu ya. Jadi kalau bisnis ilegal yang perlu kita ingat pada saatnya pasti bermasalah. Kemudian sengaja ngakali masyarakat ini juga gitu, akan menunggu waktu saja ya. Pada saatnya akan ketahuan gitu ya. Kemudian memanfaatkan modal tidak tepat, jadi menarik ini mungkin modal dari masyarakat kemudian tidak digunakan sesuai dengan rencana, itu bisa collab gitu. Kemudian memang ini ada unsur-unsur yang tidak baik. Katakanlah kita ini di dalam bisnis supaya bisnis kita bisa berjalan itu menyuap para pejabat atau supaya izinnya keluar dan lain sebagainya. Nanti itu akan bermasalah gitu. Jadi maunya bisnis tapi justru malah mau masuk bui gitu ya. Kemudian maunya bertani tapi rumah terjual. Ya ini bisa saja. Jadi kita ini di bidang pertanian gitu. Kenapa? Ya terlalu besar membuka lahan. Jadi kita terlalu bernafsu. Seringkali kita seperti itu. Jadi terlalu bernafsu, belum ilmunya belum dikuasai, tetapi sudah membuka lahan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk pada tanaman yang booming. Ya maksudnya kalau ada tanaman yang sekarang sedang booming, kita ikut-ikutan masuk gitu ya. Sehingga kita ini membuka lahan besar-besaran, ya karena ini booming, semua orang menanam tanaman tersebut, akhirnya pada waktu panen, produksinya berlimpah, tidak laku dijual, harganya turun. Ya, jadi kita hati-hati kalau dengan tanaman-tanaman yang modelnya booming gitu. Kemudian tidak mempertimbangkan pasar ya. Jadi pasar itu harus menjadi pertimbangan utama di dalam bisnis gitu. Kemudian tidak mempertimbangkan musim ya, karena tanaman sangat tergantung sama musim gitu. Kemudian tidak antisipasi hama ya. Jadi penyakit dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi. Jadi kita harus betul-betul antisipasi gitu. Ini. Kemudian maunya ngetren di trading saham tetapi malah pensiun sengsara. Nah, ini banyak dialami ini oleh beberapa pensiunan gitu ya. Ya belum punya ilmu dan pengalaman. Jadi trading itu atau trading saham gitu ya. Bursa efek dan lain sebagainya itu kan ilmunya cukup tinggi itu gitu. Jadi kalau kita orang-orang awam gitu ya enggak bisa nututi ilmunya itu. Sehingga kalau kita kepingin ngetren kemudian kita ikut, ya wah ini. Jadi belum punya ilmu dan pengalaman. Kedua, terbuai dengan tren di pasar modal. Jadi kalau orang berbisnis di pasar modal kelihatannya keren gitu ya, mentereng gitu ya, sehingga ikut-ikutan gitu. Kemudian menelan mentah-mentah info tentang pasar modal gitu ya. Kita percaya gitu aja, terus bahkan menyerahkan proses bisnisnya itu kepada orang lain yang menawari itu. Wah, itu seringkali juga malah blunder gitu ya. Saya pengalaman ini gitu, makanya saya bisa ngomong gitu. Ya, contoh-contoh di atas baru sebagian orang yang gagal dalam berbisnis. Ya, berikut ini tips untuk menghindari atau memperkecil tingkat kegagalan dalam mengelola bisnis. Ya. Yang pertama, belajar lebih dulu seluk-beluk bisnis yang akan kita masuki gitu. Yang kedua, belajar pada kesuksesan dan kegagalan orang lain. Jadi dua-duanya kita harus belajar kalau bisnis ini mana orang yang sukses, mana orang yang gagal. Nah, semuanya dianalisa, dipelajari. Nah, kita baru masuk ke bisnis itu, tapi jangan terlalu besar ya.
Yakinkan kita punya niat dan semangat yang tinggi. Nah, karena kita punya niatan dan semangat yang tinggi, maka kita juga akan memiliki semangat untuk belajar, gitu. Memiliki semangat untuk sukses. Gitu. Kemudian yakinkan bahwa mitra kerja bisa amanah. Nah, ini yang relatif agak sulit, tetapi harus ini ya, banyak orang dibohongi orang karena memang kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa mengetahui dengan sesungguhnya mitra kerja kita ini seperti apa. Karena orang kalau sudah punya rencana untuk ngakali, itu berbagai jalan yang kita dilakukan gitu ya. Kemudian yang kelima, mulailah dari yang kecil dulu ya, jangan terlalu besar, jangan mudah patah semangat ya. Jadi kalau gagal ya kita harus bangkit ya, ini saat gagal bangkit dengan cara yang lebih baik. Nah, ini jadi gagal bangkit itu tidak sekedar bangkit, tetapi mengevaluasi apa sebetulnya kok bisa sampai gagal, kira-kira perbaikan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Kemudian yang kedelapan, jangan punya niatan jahat gitu. Nah, ini jangan punya niatan jelek untuk ngakali, untuk macam-macam lah. Pokoknya niatan jelek itu jauhkanlah dari kalau kita mau membuka atau menjalankan satu bisnis gitu ya. Kemudian pegang prinsip ya, bisnis yang barokah, artinya bagaimana sebetulnya bisnis ini bisa bernilai ibadah dan tentu hasilnya akan barokah begitu. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, usaha keras dibarengi dengan doa tentunya gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan buat pantun atau membacakan pantun ya. Ya, jika minum es jangan lupa diberi pemanis. Ya. Burung kakak tua senangnya memakan beras. Jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, ya kuncinya adalah berdoa dan bekerja atau berusaha keras. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan topik belajar bisnis dari kegagalan orang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.